Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi untuk malam ini kegiatannya adalah melakukan penyuluhan melalui metode kunjungan rumah. Di sini saya ada Ananda Fitri selaku penyuluh dan di depan saya ada Ibu Rahmas selaku petani atau peternak yang akan saya lakukan penyuluhan pada malam hari ini. Jadi metode penyuluhan yang saya gunakan adalah kunjungan ke rumah, kemudian metode ceramah. Untuk media yang saya gunakan di sini ada PPT, kemudian nanti akan ada juga tanya jawab apabila dari peternaknya kurang memahami atas apa yang saya sampaikan. Langsung saja, penyuluhan pada malam hari ini berkenaan dengan pakan ternak. Di sini judul yang saya ambil adalah pemanfaatan limbah pertanian dengan teknologi fermentasi pakan complete feed untuk ternak domba. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Rahma sekaligus peternak. Jadi saya mendapat laporan bahwa di sini itu banyak terdapat limbah pertanian, namun pengolahannya masih belum maksimal. Benar Bu Rahma? Jadi yang saya dengar di sini khususnya di desa Ibu Rahma ada pertanian-pertanian seperti pemanfaatan limbah jagung yang belum maksimal. Jadi Bu, untuk pembuatan pakan fermentasi ini, sebelumnya Ibu harus mengetahui terlebih dahulu pakan complete feed itu apa. Jadi pakan complete feed itu adalah pakan dengan ransum berimbang yang telah lengkap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak baik untuk pertumbuhan, perawatan maupun produksi. Nah, di sini kan banyak limbah pertanian. Jadi masih belum pada mengetahui limbah pertanian itu jenisnya apa aja. Jadi limbah pertanian itu bisa kita golongkan menjadi dua macam, yaitu limbah dengan serat tinggi dan juga protein rendah, serta limbah dengan serat tinggi dan protein tinggi. Jadi untuk pembagiannya, di serat tinggi ini ada jerami jagung, jerami padi, dan juga jerami kacang. Sedangkan di serat tinggi dan protein tinggi ini ada dedak padi dan juga dedak jagung. Nah, jadi Bu, untuk saat ini nggak usah bingung-bingung lagi mengenai pemanfaatan limbah, bisa kita olah menjadi pakan komplit. Khususnya untuk Ibu kan ternak dombanya juga udah banyak. Selanjutnya, permasalahan yang sering dihadapi petani atau peternak ini, yang pertama, rendahnya pengetahuan tentang teknologi fermentasi pakan ternak. Terus, kurangnya pemahaman masyarakat dan peternak tentang teknologi pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak. Terus ada juga terbatasnya akses untuk memperoleh teknologi tentang fermentasi. Sebenarnya masalah-masalah ini bisa kita hadapi Bu, kalau kita memang benar-benar mau belajar. Maka pada kesempatan malam ini saya akan tapi memberikan penyuluhan agar pandangan Ibu, wawasan Ibu bisa terbuka. Nah, untuk pembuatan pakan complete feed ini kita menggunakan alat. Yang pertama itu ada mesin chopper. Jadi mesin chopper ini gunanya untuk memotong atau mencacah rumput. Kalau Ibu di rumah tidak ada mesin chopper, bisa menggunakan alat tajam seperti parang ataupun pisau untuk mencacah rumput. Namun disarankan menggunakan chopper jika kapasitas yang akan dibuat itu banyak. Selanjutnya ada 5 tabung besar atau yang biasa kita sebut ini tong. Jadi selanjutnya ada terpal plastik, ember. Terpal plastik ini nanti gunanya untuk alas ketika rumput sudah dicopper. Nah, bahan-bahan yang digunakan ini adalah rumputan. Nah, jadi untuk rumputnya ini bebas. Nggak mesti satu jenis rumput, tapi rumput itu yang disukai oleh ternak, tidak berduri dan juga tidak beracun. Jadi kita untuk pembuatan 5 tong itu membutuhkan 200 kg. Nah, selanjutnya ada jerami. Jerami yang digunakan ini juga bebas, tidak mesti jerami padi saja, jerami yang lain juga bisa. Kita menggunakan 150 kg jerami. Selanjutnya ada 75 kg konsentrat, 700 ml molase, 700 ml air, dan juga 140 ml EM4. Selanjutnya, untuk langkah-langkah pembuatan pakan complete feed. Nah, yang pertama itu tentu kita harus menyediakan tempat yang layak.
Jadi untuk peternak-peternak tradisional khususnya kita harus punya tempat untuk khusus pembuatan pakan, dimana nanti di tempat itu kita sediakan mesin chopper, terpal, dan juga tong. Pertama, kita sudah menyediakan alat-alatnya tadi dan juga menyediakan tempat. Selanjutnya kita potong rumput. Nah, rumput ini untuk pemotongannya menggunakan mesin chopper. Jadi ketika kegiatan ini harus ekstra hati-hati karena kan ini rumput sudah langsung masuk ke mesin dan memerlukan pengawasan dan juga keterampilan. Untuk ukuran rumputnya sendiri ini diusahakan 2 cm karena makin kecil partikelnya itu akan membuat fermentasinya akan semakin baik ya Bu. Terus setelah itu kita larutkan air dan juga molase. Kemudian proses pelarutannya ini menggunakan ember yang sudah kita sediakan sebelumnya. Pertama, rumput yang sudah dicopper kan kita letak di terpal, itu disusun kurang lebih 10-20 cm, kemudian ditaburkan oleh larutan air dan molase. Baru selanjutnya kita tuangkan konsentrat secara perlahan. Untuk penuangannya ini juga harus merata agar prosesnya nanti bisa berjalan dengan baik. Setelah semuanya tercampur, sudah ditabur, baru rumput tadi kita campur menggunakan tangan saja. Kalau ada mesin juga bisa, tapi untuk kali ini kan kita menggunakan yang manual terlebih dahulu. Terus setelah itu semua sudah tercampur, baru kita masukkan ke dalam tong. Jadi untuk proses pemasukannya ini juga harus rapat, harus padat. Jadi untuk memadatkannya itu bisa dengan cara diinjak-injak hingga satu tong ini sudah tidak bisa diisi lagi hingga penuh padat. Baru kita tutup tongnya, bila perlu dilapisin oleh plastik agar tidak ada udara yang masuk. Nah, seperti itulah tadi proses pembuatan pakan complete feed. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari pakan complete feed ini. Yang pertama, efisiensi waktu. Jadi dengan pembuatan pakan complete feed ini tentunya ibu dan juga bapak mungkin ketika melakukan proses pemberian pakan ternak ini tidak perlu tiap hari ngarit. Jadi pakan ini tuh sangat membantu Bu. Kemudian praktis. Kenapa praktis? Karena pembuatannya itu sangat mudah, tidak memerlukan banyak bahan, hanya bahan-bahan yang memang biasanya kita berikan kepada ternak. Selanjutnya pakan berkualitas. Kenapa pakan berkualitas? Karena di dalamnya sudah terdapat konsentrat, sudah terdapat empas, sudah terdapat molase. Jadi kandungan yang ada di dalamnya itu sudah komplit, makanya dinamakan complete feed. Karena pakannya itu memang sudah sangat berkualitas. Nah, mungkin itu saja penyampaian saya pada malam hari ini. Jadi dapat saya simpulkan Bu bahwa pakan complete feed ini adalah pakan yang memiliki kandungan nutrisi berkualitas, pembuatannya mudah, dan juga hemat waktu. Terus, belum saya jelaskan juga bahwa pakan complete feed ini tidak bisa langsung digunakan, tetapi harus melakukan fermentasi terlebih dahulu, kurang lebih 2 minggu. Baru setelah itu bisa digunakan. Nah, jadi pada masa fermentasi ini tidak boleh ada udara yang masuk. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Begini Mbak, Ya. kalau buat complete feed itu ada resiko kegagalannya apa tidak? Oh iya, untuk proses kegagalannya itu tentu ada ya Bu. Kalau ada kelebihan pasti ada kelemahan. Dimana proses kegagalannya itu biasa terjadi apabila ada udara masuk atau proses pemadatannya itu tidak terlalu padat. Jadi mungkin karena ada udara, bakterinya tidak bisa berfungsi dengan baik, maka terjadilah pembusukan di dalamnya. Kalau sudah terjadi pembusukan ini, tentu resiko gagalnya itu pasti ada. Untuk ciri-cirinya sendiri kalau gagal itu pasti dia berbau busuk, berlendir, dan juga pokoknya tidak bakalan disukai oleh ternak karena pasti ada jamurnya. Sedangkan kalau itu berhasil, justru kebalikannya Bu. Dia akan baunya harum, kemudian disukai oleh ternak, dan juga sangat pokoknya itu warnanya dan juga baunya itu asam-asam manis.
Seperti itu Bu, mungkin itu saja. Saya harap Ibu bisa memahami apa saja yang saya sampaikan pada malam hari ini mengenai pemanfaatan pakan komplit fit. Mungkin di lain kesempatan kita akan melakukan langsung praktek pembuatan pakan komplit fit. Itu saja, berhubung waktu juga sudah malam ya Bu. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.